Puji syukur kepada Allah SWT kembali sampun kerso senantiasa masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berwajah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sholat perintah itu Allah berjamaah tuntunannya kanjeng Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Allah Sayyidina Muhammad ya teresan dalam perjuangan air mata beliau sehingga kita dapat keluar dari zaman jahil menuju zaman yang terang yang melek, menerima yang melek, yang baru dia tetap kemudian. Yang jelas kita kalau dulu untuk melaksanakan sholat itu sembunyi-sembunyi dengan rasa takut, gemetar dan yang pedang dan sebagainya. Tapi sekarang kalian sholat sambil kancane dewi terus kipasan lalu dipasang pen. Mulai dari itu kalau sampai menjalankan sholat saat ini aja masih berat banget. Kalau dulu untuk menjalankan sholat itu direwangi bacok-bacokan, direwangi diri-dirian. Kalau sekarang kan sudah enak ya, tempatnya disediakan rapi bersih. Kalau dulu enggak, ya, seperti itu. Alhamdulillah, jadi sudah menjadi tradisi. Setiap ada persamaan kegiatan atau pelatihan bersama, dan sebagainya itu ada istilahnya tunjuk pengisian kerohanian. Karena apa? Di dalam PSHT, dalam bahasa dasar, tahu kan bahasa dasar? Yang terakhir itu ada kerohanian atau kesan. Kenapa diletakkan di belakang? Ya udah, pendukungnya itu dijadi siswa. Tentang keesaan, tentang kerohanian, takwa kita berdakwah itu sudah diletakkan nomor pertama. Sementara di dalam materi itu setelah fondasinya jadikan pendukung utamanya itu kerohanian. Jadi kerohanian itu apa manfaat dan diberikannya? Ya kalian itu biar tidak ketika terdidik terlatih fisiknya tidak serta-merta arogan, tidak serta-merta mengandalkan bahwa kemampuan kita itu adalah bersumber dari kita. Maka kerohanian itu diberikan agar kita bukan kalian, kita itu sadar bahwa apa yang kita lakukan itu menuju satu, menuju ridhonya Gusti Allah. Maka ketika jadi siswa diletakkan di pertama taat kepada Allah SWT dan ketika berada di materinya itu sebagai fondasi pendukung utama itu kerohanian. Maka dalam setiap kegiatan meskipun ya ini saya juga pamit di hadapan kalian semua bahwa posisi madrasah sekarang sudah tidak sebagai pelatihan lagi. Tetapi di sini kalau selama madrasah masih bisa hadir di dalam acara, saya akan tetap mengarahkan kalian untuk sholat. Dan itu aja. Madrasah tidak ada tugas yang lain-lain ini itu juga saat ini nggak apa-apa. Tetapi madrasah tetap akan bertugas dakwah, dakwah bersama-sama dengan kalian. Dan kalian juga harus berdakwah. Ketika madrasah ngomong ayo, kalian turun kalian dulu ayo. Jadi dakwah kita itu berantai. Sudah saya katakan berkali-kali untuk dakwah itu ora kudu lulusan pondok, rasa kudu kiai, rasa kudu ustaz. Karena kita ini diciptakan sebagai sebaik-baiknya makhluk. Ketika mau berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ketika ada azan berkumandang, kalian dengar, kalian berangkat sholat, berangkat sendiri tidak mengajak saudaramu, kalian itu belum beramar ma'ruf. Mereka sementara masih melakukan kemungkaran, sudah tahu dengan cara azan, tapi masih duduk santai. Kalian tidak ajak, kalian biarkan kemungkaran. Itu sama saja seperti itu. Ya kita harapkan taat, Allah Akbar bermakan, tapi makan dewi kan mengajak dulu. Itu nanti jangan ada tuntutan. Apalagi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang dipercaya, orang yang di depan. Siapa pemimpin kalian? Yaitu pegang-pegang materi, ya. Pegang materi, pegang persamaan. Mereka yang memandu acara selama jalan acara, itu orang yang calonnya bertanggung jawab dunia akhirat. Tanggung jawab dunia akhirat. Kalau itu PSHT apa hubungannya? Iya, betul. Gak ada hubungannya. Menurut orang yang sudah merasa benar.
Ya, tapi kalau menurut dalane Gusti manut pusat itu ini pusat itu sama Gusti Allah itu. Kita itu punya tanggung jawab, dan di antara kalian itu juga sebagai pemimpin ya, pemimpin atas kanan kirimu, saudara-saudara, depan belakangmu. Nah itu, jadi kita itu punya tanggung jawab untuk menyampaikan masalah ibadah, masalah dakwah. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan, maka akan dibalik Gusti Allah, akan menjadi seburuk-buruknya makhluk, bahkan lebih buruk daripada apa? Udah tahu kan? Ya. Maka coba itu renungkan, jadikan sebagai motivasi. Aku tak jadi manusia yang utuh, tidak sempurna mengaji Nabi. Kita itu berusaha untuk baik. Nah, kalau berusaha untuk sempurna, terus angel. Tapi setidaknya ada usaha. Dan dalam setiap kegiatan kita jangan lupa untuk mohon agar diberikan keridhaan Gusti Allah. Kami dikatakan ada seseorang yang semasa hidupnya ini tidak pernah sekalipun melakukan kebaikan, Nah, tetapi kok bersyukur. Nah, itu karena si pelaku ini tadi mau jalur dari Gusti Allah. Yang tahu hanya Gusti Allah. Malaikat yang dicatat buruk toh, kebaikannya orang ini. Tetapi Gusti Allah tahu, oh si A ini setiap saat selalu mengharapkan ridho dariku. Maka setelah sekian ribu juta tahun di neraka, akhirnya keluar juga ke neraka. Ujungnya udah hitam, ujungnya arem, kosong kabeh. Nah itu dimasukkan ke dalam surga insyaallah. Baik ya, sama sholat Jibril yang diberikan Allah SWT. Mari kita bangun PSHT melalui diri kita. Kita jadikan PSHT ini lebih berakhlak, lebih bermoral, dan lebih beradab. Caranya gimana? Landasi setiap apa yang kita lakukan ini dengan keimanan, dengan ketakwaan. Ya, seperti itu. Contoh tadi di lapangan, masnya ngomong di mana nih berliupan, mana nih berpanasan, apa ya kepengen. Baru sisi ngomong, panasan. Kita tidak usah menyalahkan masnya, karena memang hati manusia itu berbeda-beda. Pikiran manusia berbeda-beda, bodoh pelatih, tapi sistemnya beda. Ya, loh, mas kalau seperti itu, gimana cara menanamkan akhlak? Itu tanamkan dari diri kita, jangan pandang mas-masnya. Apa yang dilakukan oleh seorang masnya tadi kita jadikan sebagai pembelajaran. Oh, karakter itu kayak gitu ya, Ini ada yang paham situasi ini, yang mungkin belum paham. Terus capek-capek wayang mana, dosennya panasan, kayak mau ngiyuk. Oh, ini kita bukan panasan. Dua kriteria, dua pribadi ini mempunyai keuntungan masing-masing, mempunyai tujuan masing-masing, gak ada yang salah. Masnya sih mau kepenak, oh mungkin masih istilahnya menanamkan, istilahnya rosok mesak ini dulu. Tapi yang satunya lagi tetap panasan, mana nih manja, dia menanamkan kriteria atau karakter yang istilahnya itu memberikan semangat jiwa kalian itu kuat. Terus akhlak kita di mana? Kita hargai apapun yang telah disampaikan. Kita hargai. Kalau kita nggak bisa menerima, ya jangan diungkapkan. Wah, sekali jangan sore contoh bukan seperti itu. Ada yang bisa dicontoh itu ada. Nah, terus akhlak kita, ya kita jangan bicarakan. Udah, kita pelajari aja masing-masing diri kita. Apapun yang terjadi di lingkungan sekitar kita, jangan buru-buru cepat protes. Jadi orang jangan mudah menyalahkan, paham? Ya, kita lebih mengutamakan introspeksi diri kita sendiri, agar kita lebih menjadi manusia yang utuh. Kalau kita sudah bisa membaca diri kita sendiri, barulah kita membaca orang lain. Membaca orang lain dengan tujuan apa? Untuk memperburu atau mengelak-elak? Bukan. Tetapi, apa yang perlu kita sampaikan agar dia lebih baik. Apa yang perlu kita sampaikan agar dia ini lebih mendekati hal yang benar. Terus ketika kita sudah bisa nasihati orang, ngajak orang dengan kita mencontohkan, kita tingkat lagi besoknya. Jangan seperti kemarin saja.
kita tingkatkan lagi. Nah, maka dari sini dengan sering-sering kita berdakwah, ngajak kepada orang lain, kita juga akan semakin tumbuh berkembang, semakin pola pikirnya semakin maju. Ya. Nah, maka dari saudara-saudara yang ada di sini ini adalah menjadi salah satu tolak ukur tentang kemajuan PSHD. Nah, kedepannya ini mau rembuk atau mau jaya. Ngerembuk ya tergantung kalian, jaya tergantung kalian. Karena mas-masnya itu udah berjalan, tetapi kalau kalian ini masih menjadi harapan. Ya. Kalau kalian bisa membaca kriteria para mas-masnya masing-masing kita baca, kita olah semua, kita akan kepada yang kebaikan, maka akan jaya. Tetapi kalau kalian contoh masnya yang seperti itu, ini, itu kemudian kalian jalankan sama seperti itu bukan orang stabil, statis bukan, tetapi hancur, hancur, karena tidak ada perkembangan. Saya katakan orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, lebih buruk daripada kemarin itu remuk. Hari ini sama dengan kemarin, yos foto-foto rakyat maksudnya remuk. Kalau hari ini lebih baik daripada besok, ini baru akan maju. Karena apa? Pola pikir kita memikirkan untuk hari esok, sementara belum terlaksana. Tapi di dalam mindset kita sudah terpikirkan. Jadi rencana untuk kebaikan dan sebagainya sudah ada. Ini musim umur kabin baru kira-kira ngomong ini mudah kurang. Mudah. Saya orang mudah tahu bahasa Inggris. Ya. Ada yang pintar bahasa Inggris di sini. Ada yang susahnya bahasa Urdu. Inggris. Kalau bahasa Inggris saya juga nggak bisa. Ya, mungkin sedikit dari manusia. Konsep pesan tenangan gitu. Kalau sampai nggak menyampaikan, tapi ya sampai nggak sampaikan ya. Kalian itu berusaha untuk menjadi orang yang maju dengan kreativitas kalian sendiri gitu loh ya. Aktif, jadi orang itu aktif, baik itu raganya ataupun jiwanya. Jadi pola pikir kalian itu kalian bikin maju sesuai dengan kreativitas kalian sendiri. Tidak selalu setelah ada contoh baru kalian berpikir. Contohnya ini, bikin maju, bikin emosi, maju loh. Sampai sekarang masih utuh, kalian di sini sama di sana sama. Gak ada yang kupingin kerowak lambene global remeng, saya maju. Kenapa? Ketika ada perintah berhadapan dengan saya, ini dari tadi depan saya juga nggak saya apa-apain, masih jumlah aja dari tadi, nggak nyengir, masih sama. Maka perintah itu segera lakukan. Kreatif ya, kurang pikirnya itu kreatif. Hati ini digode, ya. Jadi menungso dikai hati, kon gunake rasane, digunake. Memang harus ngomong maju nanti murah itu berarti hatimu ini kok waktu ngurun biasanya maju mulai siswa sebentar. Nanti kalau udah jadi warga kok melinting sekarang loh di kosan ini saya doa semoga aku ini jadi warga wajah sholat. Nah belum yang di sana itu ya, yang sekarang udah jadi warga pakai sabuk ganteng-ganteng ayu-ayunan itu dulu nggak seperti kalian. Masa seperti ini ya udah ngumpul. Tapi kalau jadi warga ya, yang kesini cuma berapa orang, yang lainnya masih tetap sampai di sana ngopi, pakai jajan. Itu kemajuan PSHD mau di mana? Tapi coba kalau Allah perlu semua mungkin 5 trip kita sholat dan sangat menyenangkan. Kita itu bersusah-susah sekarang untuk berjuang demi akhirat. Hidup di dunia ini belum hapus-hapus gitu. Dunia ini untuk persiapan itu. Hidup kita sebenarnya bukan di dunia. Hidup kita ini sebenarnya itu akhirat. Nah, orang ciri-ciri orang yang beriman itu percaya pada hari akhir. Barang-barang serak ketok, barang-barang sini dijajah-jajah ini pasti sekolah Allah. Lu beriman. Ini saya ini yang sholat santai. Dia sholat malah manan, jajan. Ya seperti itu, dia itu berpikirnya bukan ke depan, bukan pikiran akhirat. Maka kalian kalau bisa itu pikir ke akhirat. Dunia ini perlu nggak? Dunia penting nggak? Penting sebagai sarana.
sebagai pendukung menuju ke akhirat. Yang di dunia kasih harta, katanya itu sudah kok untuk jalan ibadah, tinggal nyokolah anak yang pondok dan sebagainya, kerja banting tulang dibanting, ketemu tetangga dari kulitnya jadi tulang dibanting, itu kita usahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita paksakan segala sesuatunya yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Kalau yang sesuai dengan nafsu kita, tidak usah dipaksa, sudah biasa. Karena selera kita sama dengan yang kita inginkan. Tetapi kalau sholat dulu biasanya karena nafsu itu. Wah, kesel ini wajah makan es, mobil es, makan bakso, sosis, itu nafsu. Ketika kasih makan, minum, Allah tidak sesuai dengan nafsu kita. Karena pikiran kita dunia. Tetapi sahabat dalam peperangan, satu-satunya kurma yang dimilikinya ini memang sengaja dikantongi bahwa perang harta pangan. Tetapi ketika sedang istirahat mau memasukkan kurma ke dalam mulut, mendengar berita tentang kekalahan Islam, tanpa pikir panjang cabut pedang kurma buang. Padahal tinggal satu-satunya seperti itu, buang. Nggak nampak lagi ada kurma, yang nampak itu akhirat syahid yang berjuang untuk Islam. Ya kalian seperti itu juga. Tapi jangan sampai pedang waktu mau datang ke sini dan nggak ada lagi sekarang. Ya, alhamdulillah karena waktu yang mau sudah 10 menit lebih. Jadi pesan Marjar, seandainya nanti Marjar nggak sempat datang pada acara-acara seperti biasa seperti ini, mungkin dengan kesibukan atau dan lain hal, tetaplah kalian ketika ada perintah dari masnya segera lakukan. Yang sudah sampai segera wudhu, yang sudah tadi langsung atur barisan, ya, seperti itu. Dan itu kalau kalian bisa lakukan, Marjar matur. Tapi kalau tidak bisa kalian lakukan, Allah alam, berarti kalian sama dengan yang kemarin-kemarin. Ya. Kurang lebihnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun, pada saudara-saudara sekalian saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.